Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama kakak, Kak Pamela Natasha. Oke, pada sesi kita kali ini, kita akan masih membahas salah satu materi yang diujikan pada tes intelijensi umum SKD atau seleksi kompetensi dasar CPNS dan kedinasan. Jadi, apa yang akan kita pelajari kali ini itu tentang pola bilangan dan gambar. Sepengalaman kakak, waktu kakak mengikuti tes SKD atau SCPNS di tahun 2019 dan tahun 2020, pola bilangan dan gambar masuk ke dalam materi yang rutin keluar pada seleksi kompetensi dasar. Bahkan waktu 2020 ya, waktu di bulan Februari kemarin tepatnya, suatu kakak tes, pola bilangan dan gambar agak lumayan banyak nih porsinya pada tes PIU. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan gambar, gimana tipsnya, gimana triknya supaya nanti adik-adik bisa lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, kalau misalnya sudah penasaran seperti apa soal-soal dan pembahasan serta tips and triknya, yuk kita langsung mulai saja. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pola bilangan dan huruf. Di sini kakak punya tips ya, mengerjakan pola bilangan atau huruf. Jadi yang pertama, adik-adik perlu mempelajari dan memahami macam-macam pola bilangan. Ada bilangan asli, ganjil, genap, prima, persegi, dan lain-lainnya. Nah, yang kakak sebutkan di sini, ini umumnya sering keluar pada pola bilangan di soal-soal PIU. Yang kedua, jika barisan bilangan atau huruf yang diberikan pada soal itu termasuk pendek, maka biasanya polanya hanya bergeser ke sebelahnya atau loncat satu. Contoh misal ada A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau pendek gini biasanya dia hanya bergeser ke sebelahnya gini. Tapi kalau misalnya barisan bilangan atau huruf yang diberikan cukup panjang, maka biasanya polanya loncat dua. Jadi kalau misalnya ada A, B, C, D, E, F, G misal gitu ya, dengan pola yang, nah ini bisa loncat dua gitu. Kalau misal agak panjang, walaupun sebenarnya nggak mungkiri juga sih, nggak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya terkadang dia polanya hanya bergeser ke sebelahnya atau loncat satu. Tips yang keempat, untuk mengerjakan pola huruf, sebaiknya atau lebih mudah kita mengubah huruf yang diberikan pada soal menjadi angka sesuai urutannya pada alfabet. Jadi pastikan adik-adik menghafal urutan-urutan di alfabet. Kakak sih punya patokan-patokannya, seperti kalau misalnya J itu 10, lalu karena nama kakak Kak Pamela, maka kakak hafal P itu adalah 16, lalu T itu adalah 20, lalu Z itu adalah 26. Jadi ketika, ada lagi, misalnya E itu 5, gitu. Jadi kakak bikin patokan di sana, ketika ada huruf gitu, jadi kakak nggak perlu menulis gitu ya, huruf beserta angkanya, atau mengurutkannya dari A gitu kan. Misalnya yang ditanya adalah Ki, gitu. Kakak ngurutin dari A, nggak perlu, jadi kakak langsung mengurutkannya dari P. Gitu. Oke, kita lihat contoh-contohnya, atau ini masih ada tips lagi. Nah, oke. Ada tipe-tipe pola bilangan, ada 3. Pola bilangan larik, bertingkat, dan kombinasi. Pola bilangan larik itu dimana bilangan berikutnya diperoleh dari hasil operasi kali, bagi, tambah, kurang bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan. Misalnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini 1 tambah 2 jadi 3, lalu di sini 3 tambah 2 jadi 5, ini ditambah 2 jadi 7, dan seterusnya. Itu pola bilangan larik. Kalau pola bilangan bertingkat, di mana nilai selisih pada tingkat pertama berbeda namun tetap pada tingkat kedua. Jadi misalnya ada angka gitu ya, misalnya ada angka nih, kita misalkan begini gitu, lalu nanti dia terkadang polanya ada lagi nih. Nah, ini disebut tingkat pertamanya. Lalu nanti di sini ini tingkat yang kedua. Jadi biasanya untuk pola yang seperti ini, pada tingkat pertamanya dia beda-beda selisihnya, tapi pada tingkat keduanya dia selisihnya sama atau tetap. Yang ketiga adalah pola bilangan kombinasi, di mana pola yang digunakan merupakan gabungan dari pola larik dan pola kombinasi.
Di sini ada contoh. Ada angka 1, 3, 2, 6, 5, 15, dan 14. Kakak tulis di sini ya, kita salin lagi. 6, 5, 15, 14, dan selanjutnya adalah pola berapa. Oke, kita lihat di sini ini polanya seperti apa. Ya, adik-adik bisa coba-coba. Kalau misal dia ke samping di sini plus 2, lalu dikurang 1, lalu di sini kurang 4, plus 4, di sini kurang 1, gitu ya. Kelihatannya tuh kayaknya random banget gitu. Oh, berarti polanya lain lagi. Kalau misalnya bukan ditambah, mungkin dikali. Kalau dikali, berarti ini kali 3, ini dikurang 1, ini dikali 3, ini dikurang 1, ini dikali 3, dikurang 1. Nah, sudah terlihat ya ini pola larik ya. Didapat dari mengoperasikan dari bilangan sebelumnya. Berarti polanya adalah kali 3 kurang 1. Berarti selanjutnya adalah dikali 3. 14 kali 3 adalah 42. Berarti jawaban kita yang D. Gitu. Oke, kita geser ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada angka 4, 9, 19, 39, 79. Tadi kan pengoperasian pola bilangannya bisa kali, tambah, bagi, kurang. Jadi kalau misalnya bukan ditambah atau dikurang, adik-adik coba bisa apakah dia dikali atau dia dibagi dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini kan dari 4 ke 9 nggak ada perkalian yang pasnya ya. Jadi coba kalau misalnya kita jumlah, berarti ini plus 5, ini selisihnya. Lalu dari 9 ke 19 ditambah 10, lalu ini ditambah 20, ini ditambah 40, lalu selanjutnya berapa? Setelah kita lihat di sini, ini 5 ke 10-nya kita dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Nah, ini adalah pola yang bertingkatnya. Berarti di sini nanti dikali 2, yaitu plus 80 ya, 40 kali 2. Berarti 79 ditambah 80 akan kita dapat nanti di sini adalah 159. Gitu. Oke, gampang banget ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau lebih mahir di pola bilangan seperti ini memang perlu banyak latihan gitu. Jadi kita lebih aware atau lebih hafal ya kira-kira ini polanya seperti apa. Nah, yang selanjutnya kalau bentuknya pecahan. Nah, kalau bentuknya pecahan gimana nih? Kadang banyak banget siswa yang suka bingung untuk menyelesaikan pola bilangan jika bilangannya berupa pecahan. Padahal nggak usah bingung-bingung. Misalnya begini gitu ya. Kita salin dulu. Kalau kita ketemu pola pecahan seperti ini, nah jangan lupa kalau misalnya kita ketemunya ini pecahannya campuran, kita ubah ke pecahan biasa ya, karena yang lainnya pecahan biasa. 1/4 itu sama dengan 5/4. Atau kita tulis lagi deh di sini biar lebih rapi. Oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita lihat, ini kan penyebutnya belum sama ya, jadi kita belum bisa nih melihat polanya seperti apa. Untuk lebih gampang, kita samakan semua penyebutnya menjadi per-4. Berarti ini 1/4, ini 2/4, ini 3/4, ini 5/4, lalu 2 itu adalah 8/4. Nah, yang selanjutnya kira-kira berapa? Pasti penyebutnya tetap per-4, tapi angka atasnya, pembilangnya dari 1 ke 2 itu ditambah 1, ya. Ini tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3. Oke, ternyata dia ini polanya sebenarnya adalah bilangan Fibonacci, pola bilangan Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Yaitu dengan menjumlahkan 2 angka di depannya. Berarti 3 ini didapatnya dari 1 tambah 2, ya. 5 di sini didapat dari 2 tambah 3, lalu 8 di sini didapat dari 3 tambah 5. Berarti di sini otomatis penjumlahan dari 8 sama 5, yaitu 13. Berarti 13/4 atau pecahan biasanya, atau pecahan campurannya, jadinya 31/4. Jawaban kita yang B. Gitu, oke? Jadi kalau ketemu pecahan bisa menggunakan ini ya, triknya, dengan menyamakan penyebutnya. Nah, kalau yang ini, pecahannya cuma yang di sininya doang nih, yang paling depannya doang, yang di belakangnya nggak ada. Kalau yang depan kita langsung ubah jadi 3/2 gitu ya. Nah, yang kosong ini di tengahnya. Kadang banyak siswa yang suka bingung kalau misalnya yang blank space-nya itu yang di tengah. Kita lihat di sini, dari 24 ke 48, ada 2 kemungkinan, bisa ditambah 24 atau dia dikali 2.
Kalau ini ke sini, kalau misalnya kita kali 2, ya kita bisa langsung lihat ya, kalau misalnya kita peka di sini lihat ada per 2. Oh, kalau 3/2 kita kali 2 itu sama dengan 3. Di sini juga kali 2, berarti polanya dia adalah dikali 2. Berarti 3 di kesebelahnya itu dikali 2 jadi 6. Lalu ke sebelahnya lagi dikali 2 jadi 12. Berarti jawaban kita adalah 6 dan 12. Untuk membuktikannya coba diterusin aja dari sini ke sini. Sama ya, tetap dikali 2. Benar gitu jawaban kita. Berarti 6 dan 12. Oke, yang selanjutnya yang blank space-nya itu yang di depan. 41, 33, 26, 20, 15, 11. Dari 41 ke 33 itu dikurang 8, yang ini dikurang 7, yang ini dikurang 6, ini dikurang 5, ini dikurang 4. Oh, berarti kita udah bisa lihat ya. 4, 5, 6, 7, 8, berarti ini adalah 9, berarti ini adalah 10. Berapa dikurang 9 hasil 41? Berarti 41 tambah 9 yaitu 50. 50 tambah 10 berarti 60. Berarti jawaban kita adalah yang D. Gitu. Oke, walaupun dia blank space-nya di depan, kita nggak perlu bingung. Yang selanjutnya, di sini ada angka 2, 3, 6, 3, lalu sini yang kosongnya nih karena ada space-nya. Kita bisa langsung coret-coret aja di sini. Atau kita salin aja deh, biar lebih enak. 11, 14, 56, 51. Kelihatannya polanya random banget ya, ditambah, dikurang yang lebih besar, lebih kecil, ya naik turun gitu. Berarti kita lihat kalau dari 2 ke 3 itu tambah 1, dari 3 ke 6 bisa tambah 3, bisa kali 2. Bisa kali 2 atau tambah 3. Dari sini ini dikurang 3. Ini dikurang 4, ini ditambah 3, ini dari 14 ke 56, berarti nggak mungkin selisihnya, berarti ini perkalian. Itu dikali 4, dari sini ke sini dikurang. Oke, kita bisa lihat di sini ada pola ya, jumlah, kurang, tambah, kali. Oke, berarti yang di sini bukan yang plus 3 yang kita ambil, tapi yang dikali 2, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, plus 1 kali 2 kurang 3. Berarti selanjutnya kira-kira plus kali kurang. Jadi polanya adalah tambah kali dan kurang. Berarti selanjutnya adalah ditambah. Tapi ditambah berapa? Kalau 1, 2, 3 selanjutnya 4, di sini ketemu lagi 4. Berarti coba kita lihat di sini 1, 2, 3. Kalau misalnya di sini ditambah 2 jadinya 5. Kalau ditambah 2 ke sampingnya 5 ke 15 dikali 3. Bisa ya? Jadi polanya seperti ini berulangnya. Nah ini patokan awal polanya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4. Oh sorry, ini dikurang 5 ya. 3, 4, 5. Nanti selanjutnya adalah 4, 5, 6. Nah, polanya tambah kali kurang, tambah kali kurang, tambah kali kurang ya. Berarti jawaban kita adalah 5. Gitu. Oke. Agak lumayan ya, ini namanya polanya yang kombinasi gitu, jadi larik dan kombinasi. Kombinasinya mana? Bertingkatnya, ini nih, ini kan plus 1, nah. Nanti selanjutnya di sini juga plus 1, yaitu kalau ada lanjutannya lagi di sini berarti plus 4. Berarti kalau plus 4 nanti di sini adalah 55, gitu. Oke, gampang banget ya. Lanjut, kalau di sini kita punya pola huruf. Oke, pola huruf tadi seperti kakak bilang kita ganti ke angka supaya lebih terlihat gitu ya. Polanya seperti apa. PWX YZ, Y itu sebelum Z berarti 25, HIJ, H itu 2 sebelum J berarti 8, RSTU berarti karena T itu 20, U itu 21, berarti J ini tadi 10, P karena P 16, Q berarti 17, JKL tambah 2 dari J berarti ini 12. Nah gitu biasanya kakak jadi cepat untuk nentuin angka dari suatu huruf dengan mempunyai patokan. Kalau dari 25 ke 8 ini kan selisihnya terlalu jauh ya, lalu nanti dari 8 ke 21 juga agak jauh, berarti kita loncat 1. Ini dikurang 4. Ini dikurang 4, berarti selanjutnya kita kurang 4 sama dengan berapa? 3.
13. Berarti kalau 13 itu JKLM ya. Berarti jawaban kita adalah M. Gitu, oke? Kalau yang ini sebelahnya ada Q, E, N, G, K, I. Q itu 17, E itu 5, N itu 14, E, F, G, berarti ini 7, J, K, berarti ini 11, H, I, J, berarti ini 9. Kayak tadi, kalau misal dari 17 ke 5 itu selisihnya terlalu jauh, dan 5 ke 14 jauh, berarti kita coba loncat. Nah, berarti ini kurang 3. Ini kurang 3, berarti nanti selanjutnya kurang 3, yaitu 8. 8 itu apa ya? H, I, J, oh berarti H ya. Jawaban kita adalah yang A. Gitu, oke? Gampang banget ya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang pola gambar. Nah, ini ada tips untuk teman-teman mengerjakan pola gambar. Terdapat 3 jenis soal dalam kemampuan figural TIU. Yang pertama ada analogi, yaitu untuk mengukur kemampuan individu melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, jadi kayak atau mirip analogi yang di verbal gitu ya. Yang kedua adalah ketidaksamaan, untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan gambar. Dan yang ketiga adalah serial, yaitu untuk mengukur kemampuan individu melihat pola hubungan pada gambar. Pada soal figural, biasanya gambar memiliki pola pencerminan, pergeseran, perputaran, penambahan suatu objek, dan lain-lain. Jadi untuk memahami berbagai jenis pola hubungan pada soal figural, tentunya teman-teman atau adik-adik harus memperbanyak latihan. Kita punya contoh soal yang pertama. Ada gambarnya seperti ini. Kira-kira yang diminta dari soal itu apa? Biasanya kalau soal yang seperti ini diminta adalah biasanya dia rotasinya ya. Rotasi dari gambar ini. Oke, yang pertama kita punya tanda seperti dilarang gitu ya. Nah, ini. Yang pertama begini, kalau dia pindah ke sebelahnya ya, ke posisi yang di sini, berarti nanti dia kalau berputar dia jadi begini. Nah, selanjutnya kalau dia di sini, di posisi sini, berarti nanti dia balik lagi jadi seperti ini. Otomatis kalau yang ini benar ya, di posisi kedua harus bentuknya seperti ini. Ini benar, posisi ketiga benar, posisi kedua benar, ketiga benar. Oh, yang ini salah ya, karena di posisi sini bentuknya harus seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat bentuk segitiganya. Segitiganya bentuknya seperti itu karena tadi berputarnya itu ke kanan. Berarti nanti di bawah sini dia akan berubah jadi begini. Lalu selanjutnya dia akan begini. Lalu nanti selanjutnya dia akan seperti ini. Oke. Nah, berarti yang ini udah bener ya, tempatnya seperti ini. Kalau yang di sini, nah ini salah, karena di posisi ini bentuknya dia harus begini. Ini juga salah karena miring. Yang ini di posisi ketiga harus bentuknya seperti ini, udah benar. Tadi ini udah salah. Oke, kandidat kita tinggal A dan D. Kita lihat sekarang ini, persegi panjangnya. Tadinya begitu ya. Lalu bergeser, berotasi 90 derajat, berarti begini. Lalu nanti begini lagi, lalu nanti dia begini lagi. Oke, yang ini udah pasti jelas salah, berarti jawaban kita adalah yang D. Kenapa yang A salah? Karena ini miring ya. Padahal dia bergeraknya itu 90 derajat rotasinya gitu, oke? Gampang banget. Jadi untuk melihat pola di gambar memang kita visualisasinya harus kuat ya. Nah, yang kedua ini ada analogi. Di sini apa nih ya, bentuknya kayak belah ketupat gitu ya. Ini berwarna hitam, lawannya putih. Kalau di sini warna hitam, berarti nanti lawannya putih. Berarti ini udah pasti salah gitu. Jadi kandidat kita tinggal 3 ini. Sekarang ini di dalamnya bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kira-kira berapa? Di sini 7, sebelahnya berkurang 1. Berarti di sini kira-kira bintangnya ada 5. Kita akan pilih yang putih dan bintangnya 5. Ini bintangnya 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pasti salah. Ini bintangnya 5. Nah,
kandidat kita tinggal yang ini dan yang ini. Kira-kira dari kedua ini yang mana yang benar? Lihat, ini sebelah sini sisinya ada 4 ya. Sisinya ada 4, kalau yang ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisinya ada 5. Kalau ini sisinya ada 3. Berarti karena dari sini ke sini dia bertambah 1 sisinya, berarti dari sini ke sini dia tambah 1, yaitu sisinya 4. Kalau ini sisinya 5, yang ini sisinya 4, berarti jawaban kita adalah yang D. Gitu. Ya. Jadi memang perlu banyak banget latihan untuk teman-teman memahami soal-soal figural. Nah, yang selanjutnya, pola selanjutnya nih, dia bergerak terus gitu ya, tapi yang ditanya adalah pola ini tengahnya sini. Kira-kira yang mana gitu kan jawaban kita tadi kan kalau dia gambarnya itu bisa berpindah, berotasi, atau pencerminan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat dulu yang atasnya nih, yang bentuknya seperti segi panjangnya dibagi 2. Di sininya tadinya putih, hitam, di sini putih, berarti di sini kira-kira hitam. Berarti kemungkinan kita yang A, B, dan C ya ada hitamnya. Yang D dan E udah pasti salah, karena salah satu yang nggak ada hitamnya. Lalu yang di dalamnya sini seperti gelas ini, ya dia berotasi. Yang terbukanya ini ya, atas gelasnya itu tadinya menghadap ke atas, lalu dia pindah berlawanan arah dengan jarum jam ke sebelah sini 90 derajat, lalu dia bergeser lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ke bawah sini ya. Dia tadinya ke atas lalu ke sini gitu kan arah ininya. Atau kalau kita bikin bentuk gelasnya gini gitu ya, terus begini gitu kan. Lalu yang selanjutnya kira-kira akan mengarahnya kemana? Tadinya dia ke atas, lalu dia ke samping sini, lalu ke sini. Berarti selanjutnya adalah ke kanan sana. Berarti dia akan terbukanya ke sini. Nah, kita lihat yang terbuka yang sini ada B dan C ya. Yang A-nya udah jelas salah karena dia miring. Padahal dia berotasinya adalah 90 derajat. Selanjutnya, apakah yang B atau yang C? Kita lihat di sini yang bagian hitamnya itu menghadapnya sesuai dengan menghadapnya arahnya si gelas. Berarti yang paling benar adalah yang B. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita punya gambar yang ini. Ada gambar segitiga, segi 4, lingkaran, dan segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6. Dia bergeser. Kalau ini dia bergeser ya. Dari sini tadinya segitiganya dia naik ke atas. Jadi di sini posisinya tadinya di sini, jadi posisi di sini. Lalu naik lagi. Jadi kalau dari dalam satu kotak dari sini ke sini lalu ke atasnya. Ya. Selanjutnya di sini blank lalu dia ke kanan, berarti di posisi sini dia ada di sini segitiganya. Oke, kita lihat yang ini berarti salah, yang ini salah. Selanjutnya kita lihat yang persegi panjang. Yang persegi panjang dari di sini dia tetap di sebelah kiri. Ya, semuanya sama di sebelah kiri. Lalu persegi panjangnya tetap hitam semua, nggak ada yang putih, berarti yang ini hitam, putih ya, ini putih ya karena hitamnya ada segitiganya, ini hitam berarti di sini putih, berarti ini yang salah. Kandidat kita tinggal B atau C. Sekarang yang berbeda adalah ininya nih, yang si bulatnya. Si bulatnya tetap di tengah, ya. Karena dia bersinggungan sama si segitiga, karena si segitiganya juga di tengah, kira-kira apakah yang B atau yang C? Kalau di sini, ya di contohnya, kalau dia yang putih itu bergabung dengan yang hitam, yang hitamnya lebih di atas, yang ini juga nih sama, yang hitamnya yang di atas, berarti kalau gitu jawaban kita adalah yang B. Gitu ya, yang hitam menutupi yang bagian putihnya. Oke, gitu. Selanjutnya, kalau ada contohnya seperti ini,
Oh, ini cuma berpindah doang ya. Dia dari sini, lalu berpindah agak ke bawahnya dikit, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi. Kira-kira nanti pola selanjutnya itu berarti pasti ada di, kalau misalnya ini, nah, gitu. Pasti ada di sini. Kita lihat. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan. Berarti yang ini. Tapi kita lihat lagi ya, lingkarannya apakah sudah benar. Dia tadinya di sini, kiri, terus dia pindah ke sini, terus dia pindah gitu kan ke sini, ya di sini, lalu dia pindah ke kanan, berarti nanti dia pindah ke bawah. Bener ya, berarti jawaban kita adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini soal yang selanjutnya, berupa analogi. Kalau kita lihat hubungan ini dan ini bentuknya sih sama. Oke, berarti kemungkinan dia hanya pencerminan, karena ya di sini kalau misalnya ibarat kita kasih cermin gitu di sini, maka bentuk ini jadi bentuk seperti ini. Tapi hasil pencerminannya dia ada tambahan bulatan hitam. Berarti kalau dari sini hasil pencerminannya berarti nanti di sini persegi panjangnya, yang ini segitiga, lalu ini persegi panjang yang kecil-kecil gitu ya. Berarti yang bentuknya mirip seperti ini itu yang ini, oh, oke, yang ini bukan ya. Yang ini iya, yang ini iya, yang ini bukan, yang ini bukan. Oke, kemungkinan kita hanya yang C dan yang D. Lalu dia ada bulatan hitamnya di sini. Oke, berarti nanti di sini bulatan hitamnya. Otomatis jawaban kita adalah yang D. Gitu. Yang selanjutnya, ini juga analogi. Hampir-hampir mirip ya, tapi bukan pencerminan. Di sini ada segitiga, lalu di sini pola selanjutnya dia menambahkan unsur segitiga lagi gitu kan di sini. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Lalu di sini tadinya persegi panjang jadi segitiga. Berarti kalau gitu, tapi posisinya masih sama ya. Berarti yang selanjutnya ini begini gitu kan. Lalu dia ada tambahannya lagi, berarti dia begini, tapi diarsir. Kita lihat semuanya udah sama bentuknya. Nah, kalau ini dari persegi jadi segitiga, berarti ini juga dari persegi jadi segitiga. Dan yang tengahnya diarsir. Oke, berarti ini bukan segitiga, ini bukan, ini bukan. Berarti yang mana nih kira-kira? Yang B atau yang C? Ya, lihat di sini yang diarsir adalah yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan berarti jawaban kita yang C. Ya. Gampang banget kan untuk mengerjakan pola gambar. Nah, udah deh, itu tadi beberapa contoh cara menyelesaikan pola bilangan, huruf, dan gambar. Di sini ada quote dari kakak, if you really want to do something, you'll find a way, but if you don't, you'll find an excuse. Jadi, maaf agak kebelibet ya, you'll find an excuse gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik memang benar-benar pengen banget untuk masuk di sekolah kedinasan yang adik-adik pilih sekarang, adik-adik pasti akan mengusahakan untuk belajar, untuk mungkin beli buku, untuk mempelajari soal-soal, bisa dari buku, bisa dari teman, bisa dari video. Tapi kalau misalnya adik-adik masih bermalas-malasan, bisa jadi adik-adik belum benar-benar menginginkannya gitu. Jadi apa yang tadi kita sudah pelajari bisa adik-adik terapkan. Mungkin adik-adik bisa mencari bahasan pola bilangan, pola gambar, pola huruf lainnya, soal-soal, lalu adik-adik coba mengerjakan. Mungkin ikut tryout online dan sebagainya. Oke, sampai ketemu di sesi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.